Langsung saja pada pembahasan kali ini, kami kelompok 1 akan membahas mengenai pemilihan media pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, di anggota kelompok 1 ada Nurmala, Belkis, Kanita Fairuz Azhara, dan Muhammad Diki Ridwan. Yang mana masing-masing akan menjelaskan terkait dengan pemilihan media pengajaran. Ada 5 pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada cara memilih pembelajaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya Belkis. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang bisa membantu untuk mempermudah dalam mendapatkan suatu informasi serta meningkatkan semangat belajar. Nah, lanjut. Dalam pemilihan media pembelajaran itu, di sini ada beberapa faktor, yaitu yang pertama itu ada dana. Guru itu harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal. Seperti misalkan gurunya itu memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media. Faktor yang kedua itu ada materi pembelajaran. Selain dana, itu guru itu juga harus memperhatikan dulu itu materi pembelajarannya apa. Karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya pun juga berbeda. Lanjut faktor yang keempat, kita itu sebagai seorang guru itu harus memperhatikan peserta didiknya. Nah, karena setiap pemahaman individu dengan individu lainnya itu berbeda-beda. Ada siswa yang gemar menggambar, menulis, mendengarkan, dan lain sebagainya. Lanjut ke jenis-jenis media pendidik. Nah, jenis-jenis media itu antara lain ada audio, audio visual, dan alat peraga. Nah, agar tidak salah dalam memilih media itu ada beberapa kriteria dalam pemilihan media. Yang pertama itu ada kesesuaian, yang kedua tingkat kesulitannya, ketiga biaya, keempat ketersediaan, dan yang terakhir itu kualitas teknisnya. Yang terakhir, pembahasan yang terakhir itu prosedur pemilihan medianya. Antara lain yang pertama itu ada model flow chart. Yang ketiga ada model metrik. Nah, model metrik ini biasanya itu digunakan sebagai penguat. Nah, yang terakhir itu model checklist. Nah, model checklist ini digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media tersebut. Pembahasan kedua terkait dengan manfaat adanya media pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya Nurmala. Manfaat adanya media pembelajaran ini ada dua. Yang pertama untuk secara umum, kemudian yang kedua itu secara khusus. Secara umumnya, manfaat adanya media pembelajaran ini yaitu untuk memperlancar interaksi antara guru dan siswa dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal. Nah, maksudnya itu dengan adanya media pembelajaran ini maka dapat membantu siswa maupun juga dapat membantu guru dalam berinteraksi untuk kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian secara khususnya lagi, manfaat media pembelajaran ini sendiri terbagi menjadi ke dalam 5 pokok. Yang pertama itu proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, maksud dari proses pembelajaran menjadi lebih menarik ini, dengan adanya media pembelajaran sendiri, maka pembelajaran menjadi terasa lebih menarik, maksudnya lebih semangat, tidak monoton, dan tentunya menarik minat siswa untuk belajar, memberikan semangat untuk menggali pembelajaran lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua yaitu guru tidak mengulang-ulang penjelasan. Maksud guru tidak mengulang-ulang penjelasan ini sendiri misalnya dengan adanya media pembelajaran berupa video. Nah, nanti siswa ini akan disuruh untuk menonton video, mengamati. Nah, jadi guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan materi yang ada karena di dalam video ini sendiri sudah menjelaskan materinya. Kemudian jadi ketika tidak mengulang, guru bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan lebih, misalkan dengan bertanya, merespon, ataupun dengan memberikan perhatian lebih. Kemudian manfaat yang ketiga itu belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini sendiri, misalkan salah satu media pembelajaran yang kita ketahui ya handphone.
Nah, dengan adanya handphone, siswa ini bisa belajar di mana saja dan kapan saja tanpa ada ruang dan waktu yang membatasinya. Ataupun ketika guru tidak ada, siswa tetap bisa belajar karena adanya media pembelajaran ini bisa dilakukan di mana saja. Kemudian manfaat yang keempat yaitu jumlah waktu belajar dapat dikurangi. Maksudnya, jumlah waktu belajar dapat dikurangi ketika kita menggunakan media pembelajaran yang tepat, maka waktu belajar ini bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin. Misalkan kita disuruh menonton video. Nah, kita tidak perlu lagi untuk mengulang materi yang sudah dijelaskan di dalam video tadi. Tapi kita bisa lebih menggunakan waktu yang ada dengan misalkan berdiskusi, dengan membagikan kelompok, ataupun dengan menggunakan metode-metode yang lainnya agar bisa menunjang proses pembelajaran menjadi lebih optimal. Nah, kemudian yang manfaat yang terakhir yaitu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Sama halnya dengan poin yang pertama tadi, menjadi lebih menarik dan ini menjadi lebih interaktif. Ketika siswa menjadi tertarik untuk belajar, maka akan menimbulkan interaksi-interaksi yang antara siswa dan murid dalam kegiatan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran yang akan membuahkan siswa menjadi lebih aktif untuk belajar. Misalkan sering bertanya, dengan adanya diskusi jadi lebih mudah untuk mengutarakan pendapat-pendapat yang ada. Pembahasan selanjutnya terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Diki Ridwan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran. Nah, teknologi adalah sebuah pengetahuan yang ditujukan untuk menciptakan alat, tindakan pengolahan, dan ekstraksi benda. Teknologi digunakan untuk memperluas kemampuan kita dan yang membuat orang-orang sebagai bagian paling penting dari setiap sistem teknologi. Nah, teknologi memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini, teknologi digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi, seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran literasi. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Perkembangan teknologi dapat berdampak negatif terhadap siswa apabila dalam pemanfaatannya kurang tepat. Misalnya, teknologi berjenis HP. Jika siswa menggunakan untuk bermain game secara berlebihan, itu akan berdampak negatif bagi pembelajaran. Siswa akan malas belajar sehingga membuat siswa itu menjadi bodoh dan bermalas-malasan. Teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran baru yang memudahkan peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan internet dan lain-lain. Contohnya seperti kita sekarang ini, secara online menggunakan teknologi yaitu Google Meet, tidak perlu bertatap muka. Pokok pembahasan keempat dan kelima tentang contoh pemanfaatan dan pengaruh media akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu pemanfaatan media pembelajaran. Jadi, pemanfaatan media pembelajaran adalah pemakaian alat bantu mengajar yang digunakan dalam proses pembelajaran guna untuk memudahkan dalam mempelajari suatu materi pembelajaran. Lalu, apa yang menjadi contoh dari pemanfaatan media pengajaran ini? Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1 adalah seorang guru menggunakan video animasi untuk menyampaikan informasi terkait dengan pembelajaran. Jadi, guru itu membuat video animasi untuk dipertontonkan kepada peserta didiknya. Gambar kedua tentang seorang guru yang menggunakan alat proyektor untuk menampilkan video pembelajaran. Gambar ketiga adalah seorang guru yang mengawasi muridnya yang sedang menggunakan handphone untuk mencari informasi terkait dengan pembelajaran. Kalau di dalam sekolah tersebut sangat minim buku-bukunya, maka bisa digunakan handphone sebagai media dalam pengajaran.
Contoh lainnya juga seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya Diki, bahwa penggunaan Google Meet ini adalah sebagai salah satu contoh pemanfaatan media pembelajaran. Pembahasan selanjutnya terkait dengan pengaruh media pembelajaran. Jadi, penggunaan media ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena yang pertama memudahkan proses belajar mengajar siswa. Bukan hanya siswa, tetapi juga gurunya, dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah bahan ajar dengan menggunakan media pembelajaran akan menjadi lebih menarik perhatian siswa. Seperti tadi, pembelajaran dengan menggunakan video animasi. Lalu yang terakhir adalah dengan pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar, kompetensi, serta kemampuan siswa. Jadi jika kita memilih media pembelajaran yang tepat, maka jangankan motivasi, tetapi kompetensi dan kemampuan mereka juga bisa meningkat. Nah, itu tadi pembahasan terkait dengan materi kami kelompok 1, yaitu pemilihan media pengajaran. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh untuk ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.